Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk rombongan yang akan berangkat bersama-sama dengan saya dalam sebuah prophetic journey yang berjudul Hepzibah. Terima kasih atas kebersamaan saudara, dan saya mulai hari ini saya akan terus membimbing saudara. Setiap hari saya akan kirimkan renungan harian pendek. Tujuannya supaya Anda mendapat gambaran yang cukup komprehensif sebelum perjalanan kita ke sana. Sebab itu saya berharap setiap hari nanti ketika Anda menerima renungan singkat itu, Anda bisa meresponinya. Nah, untuk itu sebagai yang pertama, ini renungan yang pertama, saya perlu waktu yang sedikit agak panjang karena saya akan menjelaskan visi daripada perjalanan ini. Baik, saudara, kalau Anda melihat brosur kita, itu di tengahnya ada tulisan Mary to the Land. Mungkin Anda bertanya-tanya dan Anda tidak mengerti apa itu. Makanya hari ini saya mau menjelaskan itu. Perhatikan baik-baik, harap Anda dengarkan semua penjelasan ini. Nah, saya mulai dari Yesaya 62 ayat 5 yang berbunyi, sebab seperti seorang muda menikahi seorang anak dara, demikianlah anak-anakmu akan menikah dengan engkau. Dan seperti mempelai laki-laki bersukacita karena mempelai perempuan, demikianlah Allahmu akan bersukacita karena engkau. Nah, ungkapan Mary to the Land berasal dari ayat ini. Mary to the Land adalah ungkapan yang syarat makna profetik dan sangat dalam, terutama bila kita kaitkan dengan hubungan rohani antar bangsa. Khususnya kita sedang berbicara tentang antara bangsa Indonesia dan bangsa Israel. Dalam bahasa Ibrani, kata menikahi di sini adalah ba'al, yang berarti memiliki hubungan, komitmen, atau perjanjian saling memiliki antar kedua pihak. Nah, secara Alkitab kita tahu bahwa tanah Israel disebut juga sebagai tanah perjanjian, yang artinya itu bukan hanya sekedar milik Allah, tetapi di dalamnya ada menjadi objek kasih yang terikat dalam sebuah perjanjian saling memiliki antara Allah dan umatnya. Seperti hubungan saling memiliki antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yeskiel 36 ayat 28 jelas firman Tuhan katakan, dan kamu akan diam di negeri, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Disinilah letak covenant saling memiliki itu. Nah, ketika Allah berkata anak-anakmu akan menikah dengan engkau, itu berbicara tentang akan terjadi sebuah restorasi perjanjian hubungan antara umat Allah dengan tanah perjanjian itu. Saudara, dan jangan lupa, Yesus Kristus telah menebus kita dengan darahnya dan menjadikan kita umat Allah juga. Sehingga kali ini kita dipanggil untuk datang ke sana untuk membawa bangsa kita masuk ke dalam misi pernikahan ini. Nah, itu jelas Tuhan katakan kepada saya. Misi kita sebagai umat Allah dalam perjalanan profetik ini adalah untuk menikahkan Indonesia dengan tanah perjanjian Israel secara profetik. Ingat, secara profetik, bukan secara politik atau secara diplomatik. Tidak sama sekali. Tetapi secara rohani, agar kedua bangsa ini berjalan bersama dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Dan supaya Indonesia akan mendapat bagian dalam berkat tanah perjanjian Allah yang Allah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa artinya secara profetik, pernikahan secara profetik? Saudara, begini, umat Tuhan di Indonesia adalah umat dengan hati penyembah. Umat Tuhan di Indonesia sangat mencintai hadirat Tuhan. Sementara bangsa Israel, mereka adalah umat perjanjian dan mewakili akar iman dari tanah perjanjian, di mana keselamatan kita berawal. Keselamatan kita lahir di tanah perjanjian ini lewat umat perjanjian itu sendiri. Ketika Indonesia dan Israel
dinikahkan secara rohani, artinya Indonesia akan terhubung kembali dengan akar iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dengan demikian akan terhisap dalam rencana Allah bagi bangsa Israel di akhir zaman ini. Nah saudara, Roh Kudus kemudian memberikan saya pewahyuan ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saudara, seperti pernikahan menghasilkan keturunan, demikian pula persekutuan profetik secara rohani Indonesia dan Israel akan melahirkan keturunan ilahi, yaitu penuaian jiwa besar-besaran di kawasan Asia lewat bangsa kita Indonesia. Haleluya. Dan selanjutnya Indonesia juga akan mengalami pemulihan ekonomi, sumber daya, dan kreativitas ilahi. Kenapa? Karena kasih atas tanah perjanjian itu, kasih Allah atas tanah perjanjian itu akan terimpartasi atas tanah air kita Indonesia, karena Indonesia sudah merupakan bagian dari keluarga rohani, pernikahan rohani yang dimaksud. Nah saudara, selanjutnya kita juga diminta untuk berdoa bagi Yerusalem. Mazmur 122 ayat 6. Karena yang memberkati Israel itu akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Kejadian 12 ayat 3 jelas sekali. Kalau kita diminta untuk berdoa bagi Yerusalem dan untuk mengasihi Yerusalem, itu bukan karena Yerusalem hebat, tetapi karena Tuhan memang mengasihi kota itu lebih dari tempat-tempat yang lain. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah kita. Dan kalau berbicara tentang mengasihi, itu bukan hanya sekedar doa tanpa tindakan nyata. Itu sebabnya saya diminta untuk mengajak seluruh jemaat mengumpulkan yang namanya Love Jerusalem Offering. Supaya kita ketika kita ke sana, kita bukan hanya berdoa dari Indonesia, tapi kita akan pergi ke sana dengan kita membawa love offering untuk Yerusalem. Dan itu akan Tuhan akan menuntun kita akan salurkan itu kemana. Nah saudara, yang berikutnya, kita juga diminta ke sana untuk berdoa menyerahkan Indonesia di kaki salib Kristus di Golgota. Supaya Indonesia disucikan, diampuni, dan disucikan dari penyembahan berhala, korupsi, kekerasan, dan berbagai macam kejahatan. Dan dengan demikian mempersiapkan Indonesia menjadi tanah perjanjian bagi kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya berharap dengan penjelasan singkat ini akan mengawali pengertian yang lebih dalam lagi. Sebabnya, saudara ikuti terus, setiap hari saya akan kirimkan tuntunan-tuntunan Tuhan. Yuk, untuk saat ini kita berdoa yuk. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, seperti Engkau bersukacita atas Sion, bersukacitalah juga atas Indonesia. Jadikan bangsa kami ini mempelai yang kudus. Dan jadikan kami orang-orang yang mencintai tanah air kami. Dan juga mencintai tanah perjanjian-Mu, Israel. Satukan hati kami, orang-orang Indonesia, dengan Israel di bawah kasih Kristus. Agar supaya kemuliaan-Mu memenuhi bumi Indonesia seperti air menutupi lautan. Ini doa kami dan hamba-Mu berdoa untuk semua peserta. Engkau yang sudah menggerakkan mereka untuk ikut. Hamba-Mu percaya ada rencana Tuhan yang besar buat mereka. Biarlah kami dalam perjalanan kami ini, kami bukan hanya berwisata, tapi kami akan melakukan satu tindakan profetik dengan iman, dengan kesehatian. Dan kami akan membawa pulang apa yang Engkau janjikan, yaitu Engkau berkata, nanti dalam perjalanan kami ini, Engkau akan mengurapi kami dengan pengurapan pembalikan, yaitu divine reversal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa besok. Tuhan berkati.